Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana sekolah, rumah sakit, hingga semua kebutuhan hidup dijamin gratis seumur hidup? Selamat datang di era keemasan peradaban Islam, sebuah masa di mana ekonomi negara dibangun bukan dengan utang. Bagaimana cara kerjanya? Sertahan sistem wakaf. Wakaf artinya harta yang dihentikan. Artinya, aset seperti kebun produktif atau pertokoan dikelola, tidak boleh dijual atau diwariskan. Keuntungannya, 100% digunakan untuk mendanai fasilitas publik selamanya. Inilah pohon uang abadi yang memastikan kesejahteraan tidak pernah berhenti mengalir. Di zaman itu, negara tidak perlu berutang untuk menyejahterakan rakyatnya, karena rakyatnya sendiri yang bahu-membahu membangun peradaban melalui sedekah terbaik mereka. Wakaf menjadi mesin penggerak sosial yang memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Ini bukan dongeng. Ini adalah sejarah yang tercatat dengan tinta emas. Di masa itu, kemiskinan tidak boleh menghalangi kebahagiaan. Melalui wakaf pengantin, gadis yatim atau yang kurang mampu bisa meminjam gaun sutra dan perhiasan emas mewah untuk hari pernikahan mereka. Tujuannya hanya satu, agar tidak ada satupun pengantin yang merasa rendah diri di hari paling bahagianya. Sebuah sistem yang begitu peduli pada perasaan dan martabat seseorang. Keadilan bahkan menyentuh hal-hal terkecil yang mungkin kita anggap sepele. Jika seorang pelayan secara tidak sengaja memecahkan piring atau gelas milik majikannya, ia tidak perlu takut dimarahi atau dipotong gaji. Ia bisa langsung pergi ke kantor wakaf terdekat, dan piring yang pecah itu akan diganti dengan yang baru secara instan, tanpa biaya. Ini bukan soal mengganti piring, tapi ini adalah soal melindungi martabat seorang pekerja dan menjaga mereka dari kemarahan sang majikan. Sebuah jaring pengaman sosial yang luar biasa detail dan manusiawi. Bagaimana dengan kesehatan? Jauh sebelum konsep rumah sakit modern ada, peradaban Islam telah membangun rumah sakit wakaf yang luar biasa. Di sini kesehatan mental sangat dimuliakan. Pasien tidak hanya diberi obat-obatan terbaik gratis, tapi juga diterapi dengan alunan musik kecapi yang menenangkan dan wewangian bunga mawar yang sangat menyegarkan. Semua dirancang agar jiwa mereka kembali tenang, pikiran kembali jernih, dan mereka bisa sembuh total tanpa perlu memikirkan tagihan kasir yang memberatkan. Kasih sayang ini bahkan menembus batas spesies. Wakaf khusus didirikan untuk memberi makan kucing liar setiap hari, bahkan merawat burung bangau yang terluka atau patah sayap saat melakukan migrasi. Setelah sembuh, mereka akan dilepaskan kembali ke alam liar. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, tanpa ada satu makhluk pun yang terlupakan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan, peradaban ini tidak membiarkan mereka sendirian. Bagi tunanetra dan lansia tersedia pemandu jalan profesional untuk menemani mereka pergi ke pasar, masjid, kemanapun mereka pergi. Peradaban ini memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi siapapun untuk menikmati kehidupan yang layak dan mandiri. Semua orang punya hak yang sama untuk beraktivitas dan berkontribusi. Kisah-kisah ini bukanlah utopia, melainkan realitas sejarah yang didukung oleh sistem wakaf. Wakaf adalah bukti bahwa ekonomi terbaik adalah ekonomi yang berbasis pada kepedulian, bukan keserakahan. Sistem yang bermula dari hati yang tidak ingin melihat orang lain menderita, yang kaya membantu yang miskin bukan karena kewajiban, tapi karena cinta dan keimanan. Pertanyaannya, menurutmu, mungkinkah keadilan dan kepedulian semacam ini bisa kita wujudkan kembali di zaman modern ini? Sampaikan pemikiranmu di kolom komentar ya.